Pernah nggak sih kepikiran atau mungkin mimpi punya kos-kosan, ya kan? Tinggal duduk santai, ongkang-ongkang kaki. Tiap akhir bulan ada aja transferan masuk. Kedengerannya emang kayak mimpi indah ya, dapat passive income. Tapi, tunggu dulu, simpan dulu deh mimpi itu. Soalnya dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar habis-habisan realita pahit di baliknya. Oke, kita mulai dari sini ya. Langsung dari kejujuran yang ya bisa dibilang brutal. Kutipan ini tuh benar-benar jadi inti masalahnya. Kita ngerasa bakal jadi juragan, jadi bos. Padahal, di mata bank, kita ini cuma karyawan yang tugasnya mastiin utang miliaran mereka itu aman. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Jadi di ulasan kali ini, kita akan mengungkap 3 fakta kejam, 3 tamparan realita yang mungkin bakal bikin Anda mikir ribuan kali sebelum nekat nyebur ke bisnis ini. Siapin mental Anda, karena ini bisa jadi bakal mengubah total cara pandang Anda soal kos-kosan. Nah, fakta pahit yang pertama. Ini nih yang paling sering jadi jebakan Batman. Ilusi kalau kamar kos itu bakal selalu penuh. Di atas kertas, hitung-hitungannya kelihatan cantik banget. Tapi begitu di lapangan, wah, ceritanya beda jauh, lebih kelam. Coba deh Anda lihat kontrasnya di sini. Di sebelah kiri, itu kan hitungan yang kelihatannya simple banget. 10 kamar, kali uang sewa, kali 12 bulan. Wah, untung besar. Tapi lihatnya yang di kanan. Ini dia faktor-faktor gaib yang nggak pernah ditulis di brosur properti. Libur semester, kosan mendadak jadi kayak rumah hantu. Krisis ekonomi, penyewa bisa aja pulang kampung. Dan yang paling parah, cukup satu aja cerita jelek soal kosan Anda viral di medsos, udah, kelar bisnis Anda hari itu juga. Jadi, poin paling pentingnya tuh gini. Kalau Anda bikin hitung-hitungan bisnis, tapi nggak masukin asumsi ada kamar kosong atau vacancy rate minimal banget ya, 30%, Anda itu sebenarnya lagi bohongin diri sendiri. Anda lagi nyiapin resep buat bangkrut, tapi sambil senyum-senyum, bahaya banget. Oke, sekarang kita masuk ke jantung permasalahannya. Ini dia nih, biang kerok yang bikin banyak banget pemilik kos-kosan itu tekor, yaitu vampir biaya tersembunyi. Mereka ini diam-diam ngisep keuntungan Anda sampai kering. Istilah vampir properti ini gila, ini pas banget. Kenapa? Ya karena kayak vampir, biaya perawatan ini tuh ngisep darah finansial Anda. Pelan tapi pasti. Anda pikir uang sewa bulanan itu profit buat Anda? Oh bukan, salah besar. Itu tuh cuma umpan buat manggil para vampir ini datang. Coba lihat baik-baik deh diagram ini. Ini dengan cerdasnya ngegambarin realita yang sebenarnya. Sebagian super besar dari uang sewa Anda itu langsung lari. Buat apa? Buat bayar cicilan ke bank. Terus porsi gede kedua itu bukan buat foya-foya, tapi wajib diamankan buat dana darurat perbaikan, buat para vampir tadi. Dan yang tersisa buat Anda, nih lihat, cuma irisan yang paling kecil, sisa remahnya doang. Ini dia kenyataan pahit yang sering banget dilupain. Dan inilah wujud asli para vampir itu. AC mati, bayangin deh pas lagi panas-panasnya. Atap bocor pas lagi musim hujan badai. WC mampet, aduh tengah malam pula. Anda pikir penyewa yang bakal bayarin? Ya enggak lah. Setiap satu masalah ini adalah bom waktu finansial yang siap meledak dan ngabisin isi rekening Anda kapan aja. Terus gimana dong cara bertahannya? Ya cuma ada satu cara, sinking fund, dana cadangan. Dengerin ya, ini bukan pilihan, ini tuh kewajiban. Anda harus disiplin nyisihin minimal 20% dari omset buat dana ini. Kalau enggak, begitu ada kerusakan gede, bukannya untung, Anda malah nombok pakai duit pribadi. Niat awalnya passive income, malah jadi passive spending. Boncos kan jadinya? Solusinya, ada 2 strategi jalanan yang bisa dipilih. Opsi pertama, tangan kotor, dompet tebal. Artinya, Anda jadi tukang dadakan buat hemat biaya. Belajar dari YouTube, benerin keran sendiri, ngecat sendiri. Setiap rupiah yang bisa dihemat, itu profit murni. Opsi kedua, untung tipis, tidur nyenyak. Maksudnya, sewain aja unit kosongan. Harganya emang lebih rendah, tapi drama perabotan atau AC rusak jadi nol besar. Nah, tinggal pilih, mau jadi tukang atau jadi minimalis. Oke, kita beralih ke fakta kejam yang terakhir. Dan yang ini bener-bener bakal menghancurkan mimpi Anda buat cepat kaya. Waktu balik modal atau return on investment yang luar biasa lama. Iya, bener, 20 tahun. Anda nggak salah baca kok. Kalau dihitung dengan bener, dengan dimasukkan semua biaya vampir tadi dan risiko kamar kosong, Anda itu butuh sekitar 20 tahun hanya untuk balik modal. Bukan untung ya, ini baru balik modal. Itu artinya 2 dekade Anda kerja bakti buat lunasin utang ke bank dan kontraktor. Nah, slide ini nunjukin lingkaran setan yang nyakitin banget sih. Di tahun ke-20, pas modal Anda akhirnya balik, Anda pikir Anda udah kaya raya? Oh tidak, justru di titik itu bangunan kosan Anda udah kelihatan tua, usang, desainnya ketinggalan zaman, dan butuh miliaran lagi buat renovasi total.
Ujung-ujungnya, Anda balik lagi ke titik nol. Setelah ngelihat semua fakta pahit tadi, terus apa nggak ada harapan sama sekali? Tenang dulu, harapan itu ada, tapi strateginya harus diubah total. Lupakan soal kepemilikan, fokus jadi operator yang cerdas. Nah, ini dia strateginya. Anda nggak perlu modal miliaran, cukup modal tenaga, kreativitas, sama skill management. Biarin orang lain yang nanggung risiko punya aset, Anda yang pegang cash flow-nya. Dengan cara ini, risiko finansial Anda itu nol besar, tapi duit tetap ngalir ke rekening tiap bulan. Jauh lebih pinter kan? Kutipan ini, wah, ini ngena banget sih. Ini benar-benar rangkuman dari semua yang kita bahas. Berhenti deh terobsesi sama kepemilikan aset beton. Aset terbesar Anda, yang sebenarnya itu ya kemampuan Anda buat nyiptain arus kas. Jadi mainkan otak Anda, bukan cuma ego Anda. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Anda mau jadi petarung cerdas yang fokusnya ke perputaran uang yang cepat? Atau mau tetap kejebak dalam mimpi jadi juragan yang pada realitanya cuma bakal jadi budak beton seumur hidup? Coba pikirkan baik-baik.